Halo, Pace Bene, masih di Mea Culpa, masih dengan saya di sini. Pada kesempatan ini kita mau berbicara tentang Santo Joseph, ayah dari Yesus, tentu bukan ayah biologis, tetapi suami dari Maria yang menemani Yesus dalam pertumbuhannya. Ada banyak yang mengatakan, oh ternyata sangat sedikit informasi tentang Santo Joseph yang bisa kita dengarkan. Kalau begitu, apa saja yang bisa kita tahu tentang Santo Joseph? Apa saja devosi yang kita bisa buat tentang Santo Joseph? Para culprit, kita akan coba dalami ini sedikit. Tapi sebelumnya saya ingatkan, kalau saudara baru sampai ke channel ini, silahkan subscribe bila itu dirasa perlu dan bagikan kepada orang yang lebih banyak supaya informasi yang mungkin sederhana tapi perlu ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Siapa itu Santo Joseph? Satu-satunya sumber yang bisa dipercaya yang bercerita tentang Santo Joseph adalah kitab suci. Tetapi itu pun tidak semua kitab dalam kitab suci berbicara tentang Santo Joseph. 13 surat Paulus katanya sama sekali tidak menyinggung siapa itu Yosef. Keempat Injil, Matius dan Lukas berbicara tentang Yosef. Tetapi Yohanes, Markus juga tidak menyinggung tentang itu. Maka sangat sedikit informasi tentang Yosef ini. Di Injil Matius dibuat satu genealogi, satu silsilah yang menunjukkan bahwa Yosef itu adalah keturunan yang jauh dari Raja Daud. Dan itu merupakan salah satu informasi yang bisa dipertimbangkan. Tetapi apakah itu historis atau tidak, tentu diperlukan satu studi yang lebih lanjut lagi. Dan soal informasi kapan dia lahir, ada yang mengatakan bahwa dia sudah lahir tahun 100 sebelum Masehi. Dia meninggal katanya tahun umur 111. Tetapi informasi ini simpang siur, tidak ada informasi yang sungguh bisa dipercaya. Karena ternyata ditemukan juga literasi yang bukan bagian dari kitab suci yang berkisah tentang Joseph ini. Misalnya satu dokumen dari abad keempat, kisah dari Yosef tukang kayu, atau juga ada tulisan dari abad kedua, Protoevangelium of Jacobus, tulisan Yakobus yang tentu tidak dikanon sebagai, bukan Yakobus bagian dari perjanjian baru itu, tetapi yang tidak dianggap sebagai bagian dari kanon kitab suci. Harus kita tahu ada banyak tulisan-tulisan di dalam gereja yang tidak dikanon dalam kitab suci. Kesepakatan dalam gereja lah yang menentukan, oh ini tentu dalam terang Roh Kudus, inilah yang kita terima sebagai kitab suci. Dan akhirnya ada banyak tulisan-tulisan lain yang bukan bagian dari kitab suci, toh berbicara tentang siapa itu Yosef. Apalagi yang bisa dikatakan sangat sederhana, bahwa dia meninggal sekitar tahun 1 sebelum Masehi katanya. Dan dia sudah meninggal lebih awal sebelum Yesus akhirnya meninggal disalibkan. Tentu Yesus bangkit lagi. Dan hanya sangat sedikit informasi tentang Yosef itu. Justru yang mau saya katakan ini adalah yang istimewa, bahwa pertama, Yosef bekerja akhirnya diperingati sebagai pesta juga pada tanggal 1 Mei untuk membantu kita merenungkan nilai dari May Day, hari buruh. Yang kedua, bahwa Yosef adalah seorang pekerja yang tidak banyak berbicara tetapi memberikan perhatian pada keluarga Kudus Nazaret. Yang kedua, Paus Fransiskus memiliki devosi yang sangat khusus, istimewa, spesial berkaitan dengan Santo Joseph ini. Dan yang ketiga, harus dikatakan peristiwa Yosef tidur adalah salah satu peristiwa penting dalam merenungkan siapa itu Yosef dalam karya keselamatan, dalam kontribusinya dalam karya keselamatan. Kita mulai dari pesta dari Santo Joseph ini. Oleh seorang paus dikatakan di sini, akhirnya Santo Joseph diberikan gelar sebagai pelindung para pekerja juga, meskipun juga di kesempatan lain dikatakan sebagai pelindung gereja universal. Tetapi karena perannya sebagai seorang tekton, seorang
pekerja kayu, seorang tukang yang tentu memiliki keahlian, dia akhirnya dipandang sebagai orang kudus yang layak sebagai pelindung dari para buruh, para pekerja, labor. Karena itu pada tanggal 1 Mei dia juga dipestakan. Ya tentu pada tanggal 19 Maret seperti biasa itu adalah hari raya dari Santo Joseph. Lalu Paus Fransiskus memiliki devosi yang istimewa tentang Santo Joseph. Bagaimana bisa? Katanya dalam satu doa yang istimewa, Paus Fransiskus merasakan panggilan itu ketika dia masih seorang yang muda, ketika dia berdoa secara khusyuk untuk mendalami panggilannya di salah satu gereja dengan nama pelindung Gereja Santo Joseph. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Paus Fransiskus memiliki devosi yang kuat kepada Santa Maria dan kepada Santo Joseph yang tidur. Paus Fransiskus memiliki patung Joseph yang tidur di meja kerjanya dan mengingatkan dia tentang Joseph yang menerima pewartaan karya keselamatan itu di dalam tidurnya. 2 kali malaikat Allah menyapa Yosef di dalam tidurnya. Lalu ini terkait yang ketiga, mengapa Yosef menjadi sangat istimewa ketika dikaitkan dengan peristiwa dia tidur. Peristiwa Yosef tidur merupakan peristiwa di mana malaikat menyapa langsung Yosef, dan seketika setelah bangun dari tidurnya, Yosef melakukan apa yang dia dapatkan dalam mimpinya. Yang pertama, ketika kita bisa baca itu dalam Injil Matius. Yosef ini berniat untuk menceraikan Maria yang ternyata mengandung entah bagaimana bisa. Tetapi ketika dia sudah memiliki niat ini, pada suatu kali Yosef mendapatkan satu mimpi ketika malaikat Tuhan menyapa dia dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Yusuf atau Yosef biasa kita sebut menerima pewartaan di dalam mimpinya dalam keadaan tenangnya, in silenzio, dalam keheningan, dan dia akhirnya melakukan itu. Dia tidak meninggalkan Maria. Lalu kemudian setelah Yesus si kecil ini lahir, lagi-lagi Yosef menerima mimpi di mana dia diberi peringatan untuk membawa Yesus pergi supaya dia selamat, begitu ya. Dalam satu mimpi, malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Ingat, dalam salah satu peringatan atau pesta dalam gereja, kita memperingati anak-anak martir yang dibunuh oleh atas perintah Herodes karena dia khawatir, katanya ada raja yang baru lahir. Lalu ada warning yang didapatkan oleh Yosef dalam mimpinya oleh malaikat Tuhan, bawa anak ini pergi karena Herodes punya niat yang buruk. Yosef bangun dan dia mempraktekkan apa yang dia dapatkan sebagai instruksi dalam mimpinya. Yosef yang tidur merupakan inspirasi juga bagi kita, bagaimana kita dalam keheningan, dalam ketenangan batin dapat menemukan suara yang membimbing kita pada kebaikan. Nah, ini menjadi bahan refleksi bagi kita tentang Yosef, kita sebut begitu, Joseph yang tidur ini. Dalam keadaan tidur kita tidak memiliki kendali atas diri kita. Kita membiarkan alam semesta, begitu kata sekular. Tetapi dalam kata yang lebih religius, kita biarkan Allah yang menuntun hidup kita. Bagaimana kita bisa bangun pagi hari? Itu rahasia ilahi juga. Mengapa kita tidak langsung mati saja? Kita tidur, entah kita di mana, roh kita di mana, tapi kita bangun lagi. Tetapi dalam situasi ketika kendali diri kita ada dalam Allah sepenuhnya, kita dapat menemukan ketenangan, dan dalam ketenangan kita menemukan jawaban atas berbagai persoalan yang kita miliki. Ada saat ketika kita butuh tenang. Dalam beberapa renungan dikatakan
kita butuh tidur. Orang yang memiliki kegelisahan yang sedikit bisa tidur. Orang yang gelisah sulit tidur. Ada sesuatu yang istimewa dengan tidur. Tetapi selalu diingatkan, bukan berarti kita menjadi pribadi yang bermalas-malasan, suka tidur supaya mendapatkan ketenangan. Bukan di situ letak permenungannya. Tetapi dengan menjadi tenang, kita bisa tertidur, oke. Tetapi dalam tenang itu, kita bisa menemukan solusi-solusi yang mungkin kita tidak dapatkan ketika kita sedang risau, ketika kita sedang gundah, ketika kita sedang panik dalam banyak hal. Karena itu, ketika kita membutuhkan ketenangan, kita bisa meminta perlindungan, doa, bimbingan dari Yosef yang tidur. Yosef sang pekerja yang juga memiliki ketenangan itu untuk membantu kita mendapatkan solusi atas kesulitan kita. Oke, akhirnya kita tahu Yosef sang pekerja yang tidak banyak bicara, tetapi melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi, merupakan patron, teladan, pelindung bagi kita untuk tetap bertekun dalam pekerjaan, tidak terlalu banyak mengatakan kata-kata kosong, tetapi hidup dalam ketenangan pada saat-saat tertentu untuk mendengarkan solusi-solusi suara hati kita yang tentu berasal dari panduan dari Allah sendiri. Semoga kisah singkat ini berguna dan pace e bene.